Pov Bima. Aku senang sekali menyajikan makanan penuh cinta untuk Keki. Dia pasti senang dan akan betah bersamaku. Selama dia berada di desa ini, aku akan buat dia ingin tinggal di sini selamanya bersamaku. Jika waktunya tiba akan kuutarakan rasa cintaku padanya. Aku tidak mau terburu-buru yang akan membuatnya tidak nyaman. Gadis kota ini membuatku merasa bahagia dan berbunga-bunga. Tok, tok, tok. Ki, Keki. Panggilku di depan pintu. Tidak lama kemudian pintu dibuka. Keki berdiri di ambang pintu dengan senyum yang selalu membuatku ingin menatapnya. Kak Bima. Sapa Keki. Ayo kita makan. Ajakku sambil memperlihatkan isi nampan yang kubawa. Wah, enak nih, kita makan di ruang tengah atau di ruang tamu, Kak? Tanya Keki kepadaku. Aku tidak mungkin membawa Keki ke ruang tengah karena dekat dengan kamar mayat Bang Jaka. Mungkin Keki masih malu kalau kami makan di kamar berdua. Biarlah aku turuti saja maunya. Aku tidak mau membuatnya tidak nyaman di dekatku. Di ruang tamu saja. Ayo. Kataku dan kami melangkah ke ruang tamu. Rumah ini besar sekali, Kak Bima. Kalau aku jalan sendiri bisa tersesat. Ucap Keki sambil melangkah di sampingku. Rumah ini dibangun orang tuaku untuk acara penting keluarga dan menenangkan diri dari keramaian. Makanya hanya rumah ini saja yang ada di balik danau ini. Ucapku menjelaskan. Ayo kita duduk dan makan. Sambungku sambil meletakkan nampan di atas meja. Dari baunya enak nih. Keki mencium aroma mie instan yang kumasak. Ini khusus untukmu, Ki. Ucapku dengan perasaan cinta. Keki membalas dengan senyum sambil menyantap makanan di depannya. Enak, Kak. Kata Keki. Kalau kamu mau, aku bisa membuatkannya setiap hari untukmu, Ki. Betulkah, Kak? Aku suka mendengarnya. Jawab Keki dengan polos. Apakah dia tidak menyadari perasaanku padanya? Aku sudah memberikan perhatian lebih. Sekilas aku teringat Pak Kades. Bagaimana mungkin dia menaruh curiga pada gadis lugu dan lucu di depanku ini? Wajah cantiknya tidak memperlihatkan seorang pembunuh. Begitu juga dengan Angga. Dia lelaki baik dan hanya menjaga adiknya saja. Ayo makan, Kak. Kata Keki karena aku terpana melihat wajah cantiknya sedang lahap makan. Oh iya. Jawabku dan menyantap makanan di depanku. Andaikan kami selalu ditakdirkan bersama, aku akan menjaganya dan memperlakukannya dengan baik. Itu pun kalau Keki menerimaku dengan tulus. Namun kalau seandainya apa yang dikatakan Bu Iyah tentang penolakan cintaku, apakah aku sanggup memperlakukan Keki seperti Bang Jaka memperlakukan Nirani? Aku tidak yakin, karena aku mencintainya dengan tulus. Malam ini malam yang sangat indah bagiku. Aku bersama gadis yang kucintai menikmati malam semakin larut meskipun udara dingin dan hujan lebat. Kak Bima, kok bau anyir ya? Kata Keki setelah makanan habis karena aroma makanan sudah hilang. Aku mengendus-ngendus udara sekitar. Benar kata Keki, ada bau anyir darah. Tanpa berpikir panjang, aku langsung bangkit berdiri dan memeriksa ruang tamu ini. Aku membungkukkan badan melihat ke lantai. Astaga, ada 2 mayat anak buah ayahku di bawah dekat kaki Keki. Awas, Ki! Ucapku sambil menarik tangan Keki agar menjauhi kursi tamu. Ada apa, Kak? Tanya Keki terkejut. Aku menarik salah satu mayat itu agar terlihat. Darah menyelimuti leher dan punggungnya. Ini seperti bekas tusukan. Teriak Keki histeris melihat mayat itu. Tenang Ki, tenang. Ucapku sambil memeluk Keki. Badan Keki gemetar. Dia ketakutan. Darah! Ada darah! Aku takut! Keki tidak bisa mengontrol dirinya. Dia masih kelihatan syok dengan apa yang dilihat di depan matanya. Sebentar, aku mau menghubungi ayahku. Aku melepaskan pelukan dan mengeluarkan ponsel dari saku celana.
Kulihat wajah Keki tegang menatap dua mayat di dekat kursi. Dia terdiam mematung. "Ada apa kamu menghubungi ayah malam-malam begini?" tanya ayah di ponsel. Suara ayah terdengar terbangun dari tidur nyenyak. "Ayah, dua orang anak buah ayah terbunuh," jawabku. "Apa? Siapa pelakunya?" Ayah sangat terkejut dan bersuara lantang. "Aku tidak tahu ayah, tadi aku sedang makan sama Keki, tiba-tiba mayat itu susah berada di bawah kursi tamu," jelasku. "Tunggu di sana, ayah akan segera datang. Aku harus memeriksa di kamar mayat Bang Jaka. Jika ada penyusup berhasil menghabisi dua orang ini, pasti dia berada dan memeriksa rumah ini. Aku takut penyusup itu melihat Bu Iyah dan mayat Bang Jaka. Proses membangkitkan mayat Bang Jaka belum sempurna dan tidak bisa diganggu." "Keki, ayo balik ke kamarmu. Aku takut pembunuh itu akan membahayakanmu juga," ajakku menarik tangan Keki menuju ke kamar. "Kak, aku takut sekali," jawab Keki gugup. "Kunci pintu kamar dan jangan keluar kecuali aku yang meminta," ucapku. Keki diam menuruti kata-kataku. Wajahnya masih terlihat syak, matanya juga berembun ketakutan. "Kunci pintunya!" titahku kepada Keki sambil menutup pintu kamar dari luar. "Iya, Kak," jawab Keki. Setelah kupastikan Keki betul-betul mengunci penteu kamarnya, aku baru melangkah lagi menuju ruang tamu. Tapi sebelumnya aku masuk kamarku mengambil senapan untuk berjaga-jaga. Aku membuka pintu utama melihat keluar. Hujan lebat dan gelap membuat pandangan tidak jelas. Aku menutup lagi pintu dan memeriksa setiap sudut ruang tamu, baru menuju ke kamar mayat Bang Jaka memastikan keadaan di sana. Penyusup itu pasti bukan orang sembarangan dan mungkin masih berada di rumah ini. "Kenapa pintu kamar ini terbuka?" gumamku sendiri melihat pintu kamar mayat Bang Jaka terbuka. Perasaanku tidak enak. Aku meletakkan jariku di pelatuk senapan untuk siap-siap menembakkan jika melihat penyusup itu. Aku masuk ke kamar. Aku terkejut melihat sedikit darah berceceran di lantai menuju ke boks pendingin. Penutup boks itu terbuka lebar, tapi tidak aku jumpai Bu Iyah melakukan ritual membangkitkan mayat Bang Jaka. Kemana Bu Iyah? Seharusnya dia di sini. Aku takut penyusup itu membunuh Bu Iyah juga. Aku mendekati boks pendingin. "Bu Iyah!" teriakku melihatnya terbaring di dalam boks dengan tangan dan kaki terikat, mulutnya juga disumpal. Yang membuat mataku tidak berkedip, badan Bu Iyah kaku seperti mayat. Apakah Bu Iyah sudah mati? Aku memeriksa denyut nadi Bu Iyah. Benar yang aku cemaskan, Bu Iyah sudah tidak bernyawa. Kaki dan tangannya terluka, tapi kenapa tidak ada darah membasahi dekat luka tersebut? Aneh. Namun yang membuatku cemas dan ngeri, aku tidak menemukan mayat Bang Jaka. "Prof Angga, ayo kita naik sampan meninggalkan rumah itu," ajakku kepada Geni sambil membuka ikatan tali sampan yang terikat di kayu tertancap di tepi danau. "Tapi Kak, hujan lebat, aku takut kita tenggelam di danau itu," jawab Geni ragu. Tubuhnya gemetar basah kuyut. "Tenang, ada aku," jawabku. "Aku tidak bisa berenang, Kak. Aku takut. Cepat kita tinggalkan rumah ini. Kamu mau mati di tangan mayat hidup itu?" Suaraku lantang. "Bagaimana Keki? Katamu Keki ada di rumah itu, Kak? Keki bisa jaga diri, yang penting kamu jauh dari rumah itu dan sembunyi." "Iya, Kak," jawab Geni gugup. Kami naik sampan kecil itu menyeberangi danau. Hujan lebat dan angin kencang menghalangi arah kayuku. Aku terus berusaha meskipun resikonya kami jatuh ke danau karena angin kencang. "Pegang yang erat, Geni!" teriakku terus berusaha mengayuh sampan. Geni berpegang di papan tempat duduknya. Baju putih tidak berlengan sudah basah dan dia gemetar kedinginan. "Sedikit lagi kita sampai, Kak," kata Geni menunjuk ke depan. Danau ini tidak begitu luas.
Saat aku menyeberangi sendiri tadinya tidak begitu sulit karena angin tidak sekencang sekarang. Namun sekarang aku berdua dengan Geni, dia tidak bisa berenang dan aku tetap berusaha melindunginya. Akhirnya kami sampai di seberang danau dengan selamat. Aku turun dari sampan secepatnya sambil mengulurkan tangan ingin membantu Geni. "Ayo Geni!" Ucapku tetap mengulurkan tangan. Kakiku di tepi danau membelakangi daratan. "Kak, ada yang datang." Ucap Geni menunjuk ke arah belakangku. Aku melihat ke belakang. Tidak jauh dari kami, ada sekitar 10 orang berkuda dan sebuah mobil semakin mendekat. Dari mobilnya aku tahu itu Pak Guntur, orang-orang berkuda itu pasti anak buahnya. Angga dan Geni terkejut melihat Guntur dan beberapa anak buahnya sudah berada tidak jauh di belakang mereka. Hujan lebat dan gelap malam membuat pandangan tidak jelas. Goyangan cahaya senter dari anak buah Guntur mencoba mengejar keberadaan Angga dan Geni. "Cepat, Geni!" teriak Angga mengulurkan tangan. "Iya, Kak!" jawab Geni menerima uluran tangan Angga dan keluar secepatnya dari sampan. Mereka berlari ke arah kanan menyusuri tepian danau. Berpegangan tangan agar tidak terpisah. Angga terus mencoba melindungi kekasihnya dari Guntur dan orang-orangnya. Darah di lengan Geni sudah bersih disapu hujan. Meski perih namun rasa takut terus lebih besar menyelimuti raga hingga tak bercelah. "Kejar mereka!" teriak Guntur kepada anak buahnya yang berkuda. Kuda berpacu mengejar Angga dan Geni. Langkah kaki berlari segera terkalahkan oleh larinya kuda dan mesin mobil Guntur. Cahaya senter terus menari-nari di kegelapan ikut mengejar Angga dan Geni. "Habisi mereka!" teriak Guntur mengalahkan suara hujan. Kuda terus dipacu mengejar Geni dan Angga. Amarah besar sudah terpancar di wajah Guntur mengingat putranya mati. Mereka semakin mendekat. "Kak!" kata Geni melihat ke belakang sesaat. "Terus berlari!" jawab Angga tanpa menghiraukan lebatnya hujan. "Oh!" Geni tersandung batu dan terjatuh. Tangannya terlepas dari Angga. "Geni!" teriak Angga setelah beberapa langkah di depan Geni. Melihat banyaknya anak buah Guntur berkuda mengejar mereka, Angga langsung berlari menarik tangan Geni agar berlari lagi. "Kakiku sakit, Kak!" ucap Geni berlari dengan kaki pincang. "Sial, apa yang harus aku lakukan?" Mereka semakin mendekat, ucap Angga di hati. "Jangan tinggalkan aku, Kak! Aku takut!" Tangis Geni berusaha lari meskipun kakinya sakit. Karena tidak memungkinkan lari dengan arah lurus, Angga mengambil arah ke samping kanan memasuki pohon-pohon rimbun dan semak-semak. Anak buah Guntur yang berkuda terus mengejar mereka, namun Guntur yang mengendarai mobil tidak bisa mengejar karena tidak ada jalan untuk mobil. Guntur terpaksa menunggu di tepi danau melihat anak buahnya memasuki sela-sela pohon rimbun dan semak-semak yang dilalui Angga dan Geni. "Siapa dia? Wajahnya tertutup sebu. Apakah dia masih penduduk desa?" gumam Guntur di dalam mobil. Guntur berpikir kalau orang yang diburunya sekarang adalah orang yang membunuh Jaka dan Bero. Karena tidak mungkin Jaka dan Bero saling membunuh. Bero orang kepercayaannya dan sudah lama mengabdi. Mendengar berita dari Bima, Guntur yakin ada penyusup yang mencoba menghancurkan bisnisnya. "Pov Angga. Cepat Geni, kita jangan sampai tertangkap," ucapku kepada Geni. "Iya, Kak. Kakiku sedikit sakit," jawab Geni berusaha lari. Melihat Geni rasanya tidak mungkin melanjutkan pelarian. Mereka pasti akan menemukan kami. Saat kulihat ke belakang, mereka terus mengejar sambil menunggangi kuda. Aku harus membuat mereka berpencar. Hujan dan gelapnya malam sedikit memudahkan kami bersembunyi. "Ayo ke sini." Aku menarik tangan Geni bersembunyi di balik salah satu pohon. Ada rasa kasihan pada gadisku ini. "Buka bajumu," titahku kepada Geni. "Apa?" tanya Geni membulatkan matanya.
Buka bajumu! Suaraku lebih keras agar Geni mendengar jelas. Tidak mau! Kenapa aku harus buka baju? Ucap Geni membantah. Aku membuka jaketku. Ini! Kusodorkan jaketku ke Geni. Untuk apa? Tanya Geni masih belum mengerti. Kita harus membuat mereka berpencar agar aku bisa mengalahkan mereka satu persatu. Bajumu putih dan memudahkan mereka mengincar kita. Buka bajumu dan pakai jaket ini. Aku akan meletakkan bajumu di dekat semak-semak yang terlihat oleh mereka. Iya, Kak. Jawab Geni dan membuka bajunya. Aku membelakangi Geni karena aku tahu dia malu. Ini bajunya, Kak. Ucap Geni memberikan bajunya kepadaku. Sekarang Geni memakai jaketku meskipun hanya menutupi hingga sepertiga pahanya. Aku meletakkan baju putih Geni di atas semak-semak liar. Setelah itu kami berlari ke arah samping. Itu mereka! Terdengar teriakan anak buah Guntur semakin dekat. Saat kulihat ke belakang, ternyata aku berhasil. Mereka mendekati baju Geni yang di dekat semak-semak. Aku dan Geni terus berlari hingga mereka tidak mengikuti kami lagi. Itu dia! Kata seorang anak buah Pak Guntur menunjuk baju Geni. Kita berhasil, Kak! Ucap Geni berhenti sesaat. Jangan berhenti, cepat terus berlari. Ajakku ke Geni. Kami terus berlari menyusuri kegelapan malam. Saat dirasa sudah sedikit jauh dan mereka tidak terlihat di belakang kami, aku menghentikan kaki istirahat sejenak. Ayo kita duduk di bawah pohon itu. Aku menunjuk sebuah pohon yang tidak jauh dari kami berdiri. Capeknya, ucap Geni setelah merasa lega duduk di bawah pohon yang aku tunjuk. Seharusnya kamu tidak ke sini, ucapku ke Geni. Aku mau menyusul kamu, Kak. Jawab Geni. Kamu lihat, kamu membahayakan diri. Ucapku sedikit lantang. Geni menangis mendengar kata-kataku. Aku merasa bersalah dengan gadis yang aku cintai ini. Jangan nangis, aku hanya mencemaskanmu, kataku pelan sambil memeluknya. Aku tidak tahu kalau desa itu berbahaya, kata Geni di sela tangis. Aku melepaskan pelukan dan menatap Geni. Aku dan Keki punya suatu tujuan ke sini. Jangan tanya karena aku tidak mau melibatkanmu. Jelasku. Kalau kamu cerita dari awal, mungkin aku tidak akan memberi kejutan atas kedatanganku. Bukankah besok hari ulang tahunmu, Kak Angga? Aku juga salah. Kalau aku cerita ke Geni mungkin ini tidak akan terjadi. Namun ini rahasia keluarga. Aku tidak mau melibatkan siapapun dalam aksi balas dendam ini. Aku juga tidak mungkin jujur ke Geni, karena ini rencana kejahatan. Kenapa kamu diam, Kak? Tanya Geni. Aku menceritakan apa tujuanku dan Keki ke desa ini, serta apa yang telah kami lakukan agar mengelabui mereka. Tidak ada gunanya disembunyikan karena Geni sudah melihat kejadian aneh dan sudah berada di sini. Astaga! Kejam sekali mereka, Kak. Kasihan Kak Rahmi menanggung beban malu dari perbuatan mereka. Pantas kamu dan Keki ingin membalaskan dendam. Apa yang mereka perbuat sudah sangat keterlaluan. Tapi, kenapa mayat itu bisa bangkit? Mereka mengambil darahku. Itulah misteri yang belum kami ketahui. Mereka seperti penganut sesat, ucapku. Jadi lelaki yang itu bernama Bima. Aku mendengar percakapannya dengan dukun itu. Bima sangat mencintai Keki. Tadinya aku tidak tahu kalau gadis kota yang mereka bicarakan adalah adikmu, Kak. Keki itu gadis pintar dan kuat. Meskipun begitu aku tetap mencemaskannya. Ucapku tersenyum kecil membayangkan Keki. Pantas kamu tidak mencemaskannya tinggal di rumah itu, kata Geni tersenyum kecil. Aku cemas Keki ketahuan, sambung Geni. Mudah-mudahan tidak. Ayo kita jalan, ajakku kepada Geni. Kami melangkah lagi menyusuri kegelapan malam. Hujan sudah sedikit reda. Udara dingin menusuk tulang.
Saat aku menoleh ke belakang, tidak kulihat anak buah Pak Guntur mengejar kami. Kami bisa melangkah santai sambil mengumpulkan tenaga. Tadinya aku menunggangi kuda Bima yang ada di rumah menuju danau. Saat aku dan Geni sudah keluar dari sampan, aku tidak sempat mengambil kuda karena mereka mengejar kami. Lagian kuda itu aku ikat di balik pohon yang tidak jauh dari arah mereka datang. "Kita mau kemana, Kak?" tanya Geni. "Jalan aja dulu, aku sedang mencari arah menuju ke rumah," jawabku. "Ayo ke arah sana," ajakku menunjuk ke arah kiri. Setelah mengambil arah kiri, tiba-tiba 5 orang berkuda mengepung kami dengan tawa jahat. "Kak!" Geni memegang lenganku ketakutan. "Hahaha, ternyata mereka hanya 2 ekor kelinci, teman," kata seorang lelaki berkuda yang mengepung kami. "Gadis cantik, Tuan Guntur pasti mengizinkan kita mencicipinya nanti. Siapa lelaki yang bersebu itu? Aku sudah tidak sabaran membawa kepalanya ke Tuan Guntur," kata lelaki berkuda lainnya. Mereka mengepung kami membentuk lingkaran sambil tetap menunggangi kuda pelan. Mata tajam dan tawa jahat terpancar dari kelima lelaki itu. Aku siap-siap melakukan apa yang bisa aku lakukan. Tidak ada kata menyerah dalam urusan membela dan melindungi gadis yang memegang erat leganku ini. POV Angga. Mereka memutariku dan Geni. Tawa jahat dan sorot mata tajam menatap kami. Aku sudah siap-siap akan melawan mereka meskipun nyawaku taruhannya. Aku tidak akan menyerah. "Kak, mereka mengepung kita. Kita tertangkap," ucap Geni memegang lenganku erat ketakutan. "Tenang Geni," jawabku sambil memegang pisau. Aku diam-diam mengeluarkan bubuk cabai di saku celana, tanpa dilihat 5 lelaki berkuda karena bungkusannya kecil. "Pegang ini." Aku memberikan bubuk cabai itu ke tangan Geni tanpa dilihat mereka. "Itu bubuk cabai yang bisa membuat mata perih," ucapku berbisik. "Iya, Kak," jawab Geni gemetar meskipun aku tidak yakin apakah Geni bisa menggunakannya. "Lepaskan tanganku, Geni. Aku akan melawan mereka," ucapku. Geni langsung melepaskan pegangan tangannya. "Hahaha, 2 sejoli ini sedang berbisik-bisik, teman," kata seorang lelaki berkuda kepada temannya. "Biarkan mereka bicara sepuasnya. Sebentar lagi kita nikmati kematian lelaki itu dan tubuh gadis cantik ini. Hahaha." Tawa jahat mereka membuat keributan di malam ini. Hujan sudah berhenti. Hembusan angin malam menusuk ke tulang. Tapi keringat terus bercucuran. Aku tidak punya waktu banyak. Tarik nafas dan berpikir tenang. Tidak boleh panik supaya otakku bisa berpikir panjang. Aku akan mencoba ide di kepalaku. Aku membungkukkan badan berlari cepat melingkar dengan tangan mendekati kaki kuda. Kuda-kuda yang ditunggangi 4 orang lelaki memberontak hingga mereka kesulitan mengendalikannya. Aku hanya sempat melukai 4 ekor kaki-kaki kuda. 1 lagi tidak berhasil karena salah satu dari mereka menyadari gerakku. Saat keadaan mulai kacau, aku menusukkan pisauku ke kaki salah satu penunggang kuda yang tidak jauh dariku berdiri meskipun kudanya belum tenang. "Aak!" teriak lelaki itu kesakitan. Dia jatuh dari kudanya. Kudanya lari saat itu juga. "Hajar dia!" kata salah satu temannya menunjukku. 2 orang menunggangi kuda berhasil turun. 1 di antara mereka mendekatiku dari arah belakang ingin menancapkan pisaunya ke punggungku. Aku tidak hilang akal, ku condongkan badanku ke samping dan setelah itu membungkukkan badan. Saat badanku membungkuk, kulayangkan tendang ke kakinya hingga dia terjatuh. Aku juga menendang tangannya yang memegang pisau hingga pisau itu lepas dari tangannya. Tanpa berpikir panjang, dengan cepat kulayangkan pisau ke lehernya hingga dia tersungkur di tanah bersimbah darah. "Kak Angga! Tolong Kak Angga!" Geni berteriak minta tolong. Aku membalikkan badan. "Lepaskan pisaumu!"
Ucap salah satu dari mereka sambil memegang tangan kanan Geni. Pisau di tangannya hampir menusuk leher Geni. Aku terdiam menatap mereka. Mereka tinggal berempat. Dua orang memegang tangan kiri Geni dan tangan kanan Geni sambil menodongkan pisau. Satu lagi masih di atas kuda, dan satunya lagi berdiri di depanku tenang dan menatapku. "Kamu kira bisa mengalahkan kami? Cepat lepaskan pisaumu!" Ancam lelaki yang di depanku yang membuatku terpaksa menurutinya. Aku melepaskan pisau di tanganku karena Geni terancam. Air mata ketakutan membasahi kedua pipi Geni. Aku tidak sanggup melihat gadis yang kucintai dalam bahaya. "Bagus!" ucap salah satu dari mereka sambil memungut pisau yang kulempar ke tanah. "Jangan bergerak, kalau tidak kami akan membunuh gadis ini," ancam lelaki berkuda. "Malam ini dingin sekali, teman. Aku butuh kehangatan," ucap seorang yang memegang tangan Geni. "Mari kita nikmati. Setelah itu mayat mereka kita bawa ke Tuan Guntur." "Jangan, jangan!" Geni menangis memohon. "Cantik," ucap lelaki di depanku sambil menatap paha Geni. "Kamu tetap di sini," ucap lelaki berkuda kepada lelaki di depanku. Lelaki berkuda turun dari kudanya serta melangkah mendekati Geni. "Aku yang menikmatinya terlebih dahulu, baru kalian," sambungnya menatap nafsu ke tubuh Geni. "Jangan sakiti aku mohon." Geni terus memohon meskipun percuma. "Bawa dia ke balik pohon itu. Kita bergiliran malam ini," kata lelaki itu menunjuk ke pohon yang tidak jauh. "Tidak. Tolong, Kak. Tolong aku. Jangan!" Geni berteriak menatapku saat tubuhnya diseret ke balik pohon oleh dua orang lelaki yang memegang kedua tangannya. Lelaki yang turun dari kuda mengikuti ke balik pohon dengan nafsu sudah menyelimuti mereka. Aku tidak bisa tinggal diam melihat Geni akan Meskipun aku tidak punya senjata tajam, tapi aku masih punya senjata bumbu dapur yaitu bubuk cabai. Saat itu juga, kulempar bubuk cabai ke mata lelaki di depanku. Perih! Perih!" teriak lelaki itu. Saat matanya terpejam karena perih, aku langsung merebut pisau di tangannya dan kutusukkan ke dadanya tanpa ampun. Darah bercucuran dan dia langsung mati di tanganku. Mendengar teriakan temannya, tiga lelaki yang membawa Geni ke balik pohon langsung berbalik arah. Dua di antaranya menghampiriku untuk menyerang. Satu dari mereka tetap memegang Geni. "Brengsek! Habisi dia!" teriak lelaki yang turun dari kuda tadi sambil mendekat. Aku siap-siap melawan dua dari mereka. Saat mereka sudah mendekat, aku melempar sisa bubuk cabai ke arah mata mereka. Perih! Perih!" teriak mereka. Saat mata tidak bisa melihat, tidak buang waktu dan tenaga banyak. Pisauku kulayangkan satu persatu ke leher mereka tanpa ragu ataupun meleset. Dua orang ini sangat gampang aku lumpuhkan. Mereka meregang nyawa di tanah. Sekarang tinggal satu orang lagi. Aku melangkah mendekati Geni. "Kak, tolong aku!" ucap Geni ketakutan. "Jangan mendekat. Pisau ini akan menusuk leher gadis ini," ancam lelaki itu sambil menodongkan pisau ke leher Geni. Aku diam sesaat menatapnya. Dia sepertinya gugup dan takut. Kakinya gemetar karena aku berhasil menghabisi 4 orang temannya. Dari raut wajahnya, aku tahu dia takut bernasib sama dengan teman-temannya. "Kalau kamu lepaskan gadis itu, aku akan membiarkanmu lari," ucapku kepada lelaki yang menyandera Geni. "Aku tidak percaya. Kamu pasti akan membunuhku seperti mereka," jawabnya. Dari cara bicaranya, aku tahu dia sangat ketakutan. "Baiklah, gadis itu silahkan kamu bawa dan bunuh. Aku tidak peduli karena dia merepotkan dan membuatku di situasi sulit,"